Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, negara Indonesia bersatu dan memproklamirkan kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta. Begitu biasa disebut Soekarno-Hatta. Maka Soekarno dan Hatta menjadi simbol atau menjadi tanda persatuan, kesatuan seluruh elemen bangsa Indonesia. Hari ini kita merayakan Santo Petrus dan Paulus. Sering disebut mereka ini adalah soko guru gereja. Dan kita mendengar tadi dalam bacaan Injil bahwa Kristus mendirikan gereja, Kristus mendirikan jemaat di atas dasar Rasul Petrus. Dan kepada Petrus itulah diberi otoritas oleh Yesus sendiri, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, maka Petrus dan Paulus menjadi tanda persatuan gereja. Gereja menjadi satu karena dibangun di atas dasar para rasul. Dan kita mewarisi itu sampai sekarang. Kita menjadi anggota gereja di dalam gereja yang dibangun oleh Kristus di atas dasar para rasul. Maka kita belajar dari kedua rasul ini dalam melanjutkan misi gereja. Kalau Kristus menyerahkan otoritas itu kepada Petrus dan kepada para rasul yang kemudian dilanjutkan oleh gereja sampai sekarang, maka poin utama bagi kita adalah apakah kita berani dan belajar untuk taat seperti para rasul. Kadang-kadang kita merasa sebagai orang beriman kurang bersemangat, suam-suam kuku, panas-panas dingin, atau bahkan kita menjadi orang beriman yang diam-diam saja. Tetapi barangkali ada satu waktu kita menjadi sangat bersemangat, sangat berkobar-kobar dalam mewujudkan iman kita, dalam membangun gereja. Pengalaman itu sama yang dialami juga oleh para rasul, terutama Petrus dan Paulus. Kita mengenal Petrus sebelumnya adalah seorang nelayan yang sederhana. Dia juga yang kita baca dalam Injil pernah menyangkal Yesus. Tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Kita juga mengenal siapa Rasul Paulus. Dia seorang yang terpelajar. Ia pandai dalam hal hukum Taurat. Ia belajar dari seorang guru yang terkenal, itulah Gamaliel. Tetapi kita mengenal juga Paulus adalah seorang yang paling terdepan untuk melawan dan menganiaya para pengikut Yesus. Begitu kita menjadi orang beriman, kadang kita berdosa, kadang kita bersalah, kadang kita jatuh dalam kekurangan-kekurangan, tetapi semuanya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi bagian dari gereja. Sama seperti Rasul Petrus dan Paulus, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka memutuskan dan mengatakan, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Begitu kita mengakui ketika kita dibaptis. Kita percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kita percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan karena itu, saudara-saudari, kita sama seperti Petrus dan Paulus, diutus untuk menjadi rasul di dalam kehidupan kita. Apapun keberadaan kita, apakah kita orang yang biasa, orang yang sederhana, orang terpelajar, orang yang berjuang dalam hal ekonomi, orang yang tercukupkan dalam hal ekonomi, hari ini kita diingatkan bahwa kita dipilih dan telah memutuskan, telah mengakui Kristus sebagai Mesias, maka kita mengambil bagian di dalam perutusan gereja. Dan kita sungguh berbangga, kita sungguh berbahagia, saudara-saudari, kepada Petrus, Yesus memberi jaminan, alam maut tidak akan menguasainya. Maka kalau kita mengalami tantangan, kita mengalami kesulitan dalam hidup menggereja, kita sungguh percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Meskipun kita gagal, meskipun kita jatuh, meskipun kita berdosa, meskipun gereja mengalami kejatuhan dan kedosaan, Kristus telah berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Dan itu kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Petrus yang dipenjara, Petrus yang ditahan, ia ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui malaikat yang hadir. Dan Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada Timoteus memberi kesaksian bahwa ia telah berhasil menyelesaikan pertandingannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bersyukurlah dan bergembiralah karena kita menjadi bagian dari gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Maka mari kita menjadi orang yang taat seperti Petrus, orang yang taat seperti Paulus. Ada kesulitan, ada tantangan, tetapi kita percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi bagian yang dijaga oleh Petrus. Dijaga di dunia ini oleh Petrus, maka kita juga akan dijaga sampai di surga. Yang meneruskan Petrus itulah pengganti-penggantinya dalam diri Paus dan para uskup. Maka mari menjadi bagian yang berbahagia, bersukacita, karena berada di dalam persekutuan gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, dan alam maut tidak akan menguasainya. Semoga demikian.